Terkait dengan critical mineral, kita juga berbicara dengan Amerika terkait dengan critical mineral, kemudian juga terkait dengan permintaan Indonesia terhadap tarif yang sifatnya resiprokal. Artinya untuk komoditas-komoditas utama Indonesia yang ekspor ke Amerika, Indonesia minta agar tarif kita setara dengan negara lain, apakah itu Vietnam, apakah itu Bangladesh, sehingga kita dengan yang lain itu dapat equal level playing field. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita semua, teman-teman media cetak, media elektronik. Saya diminta oleh Bapak Presiden untuk menjelaskan dari hasil pertemuan pagi hari ini dengan delegasi Korea. Sekaligus tadi saya melaporkan ke Bapak Presiden hasil daripada negosiasi kunjungan ke Amerika Serikat. Saya baru kembali dari Amerika Serikat dan tadi saya laporkan hasilnya ke Bapak Presiden. Yang pertama terkait dengan kunjungan dari delegasi Korea, itu ada sekitar 19 pengusaha Korea yang hadir, yang sebagian besar, 18, sebagian besar sudah berinvestasi di Indonesia. Nah, jumlah investasi yang dilakukan oleh 19 perusahaan tersebut, 19 grup perusahaan tersebut, antara lain ini totalnya adalah hampir 15,4 miliar US dollar. Dan di samping itu mereka akan ada rencana tambahan 1,7 miliar US dollar. Dan secara total investasi dalam bentuk rupiah yang tadi dilaporkan dan sudah dilaksanakan oleh pengusaha tersebut adalah 269 triliun dan akan ditambah lagi 30 triliun. Perusahaan itu antara lain dilaporkan mengenai Lotte Chemicals, yang Lotte Chemicals rencananya akan diresmikan di bulan September-Oktober nanti, dan ini salah satu program pabrik petrokimia besar. Dan dalam kesempatan tadi dari perusahaan Lotte Chemical menawarkan partisipasi Indonesia, dan Bapak Presiden secara prinsip menyetujui Indonesia berpartisipasi di dalam Lotte Chemical tersebut dan diberi tugas kepada Danantara untuk melakukan kajian dan melakukan tindak lanjut daripada investasi tersebut. Kemudian ada beberapa perusahaan lain termasuk KB Financial yang menangani Bukopin, dan ini juga melaporkan bahwa situasinya sekarang sudah profitable, jadi 4 tahun mereka tangani dan sudah menguntungkan. Juga ada perwakilan dari Hyundai Motor yang operasinya relatif baik, dan POSCO tadi menyatakan Pohang Steel yang bekerja sama dengan Krakatau Steel akan masuk dalam fase kedua. Dan mereka punya roadmap sampai 10 juta ton, dan fase pertama sudah selesai, dan fase kedua tentu diharapkan integrasi lebih dalam lagi. Kemudian beberapa industri termasuk EcoPro yang sudah melakukan investasi hampir 500 juta dolar di Morowali, mereka membuat katoda precursor dan nikel smelter. Dan juga beberapa laporan dari KCC Glass yang sudah invest di Batang, dan KCC Glass juga melaporkan ke Bapak Presiden akan melakukan ekspansi dengan permintaan agar harga gas di dalam negeri bisa harga gas bumi tertentu yang sudah dirapatkan dengan Bapak Presiden. Kemudian juga dibahas tentang terkait dengan perusahaan LX International. Nah, mereka bekerja di batubara, di nikel dan yang lain, termasuk di plantation. Mereka juga akan terus melanjutkan investasinya sampai dengan 0,5 billion US dollar. Kemudian beberapa perusahaan yang terkait dengan pertahanan seperti Songsan, dia produksi amunisi. Ini juga sedang berbicara dengan pemerintah. Dan kemudian juga perusahaan yang bergerak di SK terkait dengan plasma konvalesen, mereka juga
mengatakan sedang membangun pabrik di Cikarang, dan diharapkan dengan pabrik Cikarang tersebut kebutuhan Indonesia terhadap plasma konvalesen semakin terjaga. Nah, dari segi Korea sendiri, mereka mengapresiasi pertemuan dengan Bapak Presiden yang berjalan secara terbuka, dan Bapak Presiden mendengar satu persatu, dan itu yang membuat mereka sangat mengapresiasi keterbukaan pemerintah. Nah, selanjutnya saya ingin melaporkan terkait dengan negosiasi tarif dengan Amerika. Dalam negosiasi tersebut, kami bertemu dengan US Trade Representative, Secretary Commerce Besen, Secretary Commerce Lutnick, Secretary Treasury Besen, ketemu dengan Direktur Nasional Economic Council, dan juga dengan beberapa dari negara lain, antara lain pertemuan secara virtual saya dengan Menteri Luar Negeri Australia, Don Farrell, Menteri Trade dan Industri Korea Selatan, Mr. Degen An, dan juga bertemu dengan beberapa perusahaan semiconductor Amerika seperti Semiconductor Industry Association, United States ASEAN Business Council, United States Industry Indonesia Society, ada Asia Group, Amazon, Boeing, Microsoft, dan Google. Saya laporkan kepada Bapak Presiden bahwa secara prinsip apa yang ditawarkan Indonesia dalam bentuk surat yang diajukan tanggal 7 dan tanggal 9 mendapatkan apresiasi dari Amerika karena surat yang Indonesia masukkan relatif komprehensif. Jadi tidak hanya bicara mengenai tarif, juga bicara mengenai non-tarif tarif, dan juga mengenai rencana Indonesia menyeimbangkan neraca perdagangan. Jadi kita sebut itu fair and square. Jadi mereka neraca perdagangannya sekitar 19, kita berikan lebih dari 19,5. Jual beli langsung 19,5, namun kita juga ada proyek yang kita akan beli dari Amerika. Selanjutnya juga kami sampaikan Bapak Presiden ada rencana perusahaan Indorama untuk invest $2 miliar di Louisiana untuk blue ammonia. Kemudian terkait dengan critical mineral, kita juga berbicara dengan Amerika terkait dengan critical mineral, kemudian juga terkait dengan permintaan Indonesia terhadap tarif yang sifatnya resiprokal. Artinya untuk komoditas-komoditas utama Indonesia yang ekspor ke Amerika, Indonesia minta agar tarif kita setara dengan negara lain, apakah itu Vietnam, apakah itu Bangladesh, sehingga kita dengan yang lain itu dapat equal level playing field. Nah, kemudian tentu ada hal-hal lain yang sifatnya teknis seperti kerjasama pendidikan, sains, itu juga kita terus dorong. Dan dalam posisi ini USTR apresiasi posisi Indonesia untuk terus berdialog dengan mereka. Kemudian Amerika Serikat menugaskan USTR untuk berunding dengan Indonesia. Indonesia sudah menandatangani non-disclosure agreement. Artinya apa yang sedang kita bahas itu hanya untuk dua belah pihak. Kita tidak publish ke masyarakat ataupun ke pihak lain. Dan secara geopolitik tentu Indonesia dianggap penting oleh Amerika, dan tadi saya lapor Bapak Presiden memberikan arahan bahwa apa yang kita tawarkan itu adalah win-win solution, dan kita tidak membedakan satu negara dengan negara lain. Jadi artinya relatif apa yang kita tawarkan adalah apa yang sedang kita lakukan di dalam negeri, terutama salah satunya adalah untuk melakukan deregulasi, kemudian juga melalui Satgas yang dibentuk. Tadi Bapak Presiden sudah menyetujui ada 3 Satgas yang dibentuk, yaitu pertama untuk tindak lanjuti perundingan investasi, yaitu Satgas Perundingan Perdagangan Investasi dan Keamanan Ekonomi. Dan ini Bapak Presiden sudah setujui. Yang kedua, Satgas yang sudah siap, yaitu terkait dengan perluasan kesempatan kerja dan mitigasi PHK. Dan yang ketiga, Satgas mengenai deregulasi
kebijakan. Nah, tentu yang lain terkait dengan Satgas Peningkatan Iklim Investasi dan Percepatan Perizinan Berusaha. Nah, dengan Satgas dan perundingan ini diharapkan Indonesia bisa dalam posisi untuk mempercepat perundingan dengan Amerika Serikat. Demikian, kami dengan pemerintah Cina ada komunikasi juga. Jadi ini merupakan komunikasi ataupun negosiasi yang sifatnya bilateral, tidak menyangkut negara lain.